Yes! Pembangunan IKN makin gila. Dan ini adalah gila-gilaan. Hanya ada di era Jokowi yang seperti ini. Dan hanya Jokowi yang bisa seperti ini. Suka nggak suka? Tentu ini akan bikin meriang para pembenci Jokowi. Tentu ini akan bikin stres pembenci Jokowi. Ya, terutama orang-orang PDIP. Nggak banyak dibahas orang dan jarang muncul di media mainstream maupun media sosial lainnya. Apa itu? Pembangunan jalan tol bawah laut ternyata sudah dimulai di IKN. Wow, spektakuler. Biar ya. Sekali lagi, ini yang bikin proyek IKN makin gila. Pembangunan tol bawah laut, tol bawah laut, tol bawah laut. Ya, ngerti nggak sih? Ini yang bikin gila, ini yang bikin spektakuler. Ini yang bikin negara tetangga kita melongo. Wow. Biarin orang-orang Indonesia sendiri justru malah menghujat dan mencaci maki terus. Abekan. Abekan. Diemin. Cuekin. Ntar juga malu sendiri kalau punya rasa malu. Coba kita lihat seperti apa pembangunan jalan tol di bawah laut dari Balikpapan menuju IKN. Cekidot. Beragam mega proyek infrastruktur sedang dibangun di IKN Nusantara, calon ibu kota baru Republik Indonesia. Ini yang bikin dunia terperangah melihat kemajuan yang luar biasa di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Selain patung Garuda raksasa yang fenomenal, IKN juga akan dilengkapi dengan sebuah terowongan tol bawah laut. Ini bukan proyek main-main, karena akan mengubah wajah pembangunan infrastruktur Indonesia. Di dunia hanya ada 6 negara yang mempunyai terowongan seperti ini. Tentu saja ini membuat dunia terkaget-kaget, bahkan sebagian netizen Malaysia sampai melongo melihat kemajuan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kecanggihan proyek terowongan tol bawah laut IKN yang berada di kedalaman 40 meter yang dibangun untuk melengkapi pembangunan sarana infrastruktur di IKN sedang giat-giatnya. Presiden Joko Widodo menghendaki peringatan kemerdekaan HUT RI 17 Agustus 2024 harus sudah bisa digelar di IKN. Ini melahirkan banyak pro dan kontra, terutama bagi orang-orang yang selalu nyinyir sampai dengan hari ini kepada keberhasilan Presiden Joko Widodo. Jalan tol bawah laut yang akan segera dibangun di IKN, pembangunan tol bawah laut ini akan menjadi infrastruktur yang terkeren yang ada di calon ibu kota baru. Jalan yang ditanam di bawah laut ini termasuk dalam proyek tol akses Outer Ring Road IKN dengan panjang 18 km, terowongan bawah lautnya sendiri hanya sepanjang 2 km. Meski begitu, biaya pembangunannya luar biasa mahal, yakni mencapai 6 triliun rupiah. Pembangunan dilakukan untuk mempersingkat jarak tempuh antara Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara, di mana lokasi IKN yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan. Selama ini, masyarakat Balikpapan yang akan menyeberang ke Penajam Pasir Utara harus memakai sarana transportasi laut. Namun, dengan adanya tol yang dilengkapi terowongan bawah laut, perjalanan akan menjadi jauh lebih efisien. Yang tadinya ditempuh dalam waktu 2 jam, dengan adanya tol dan terowongan bawah laut ini hanya berkisar sekitar 40 menit. Teknologi yang dipakai adalah immersed tunnel atau terowongan tabung benam, yakni sebuah terowongan di bawah air yang terdiri dari beberapa ruang kedap air dan dibangun melayang di lokasi yang sudah ditentukan. Terowongan tersebut menghubungkan satu daratan ke daratan lainnya. Umumnya, immersed tunnel digunakan untuk kereta api, penyeberangan sungai, muara, saluran laut, atau pelabuhan. Secara teknis, pembangunan terowongan bawah laut ini nantinya tidak sepenuhnya dibangun di bawah laut, melainkan akan dibangun terlebih dahulu di darat, baru ditenggelamkan ke dalam laut.
struktur terowongan harus dipastikan betul-betul kedap air, sehingga aman dilalui oleh berbagai jenis kendaraan yang akan melintasinya. Selain wajib memperhatikan persoalan struktur, lokasi pemasangan juga dipertimbangkan secara matang. Tujuannya agar ketika box ditenggelamkan, terowongan dapat duduk dengan baik. Indonesia patut berbangga karena hanya ada 6 negara di dunia yang memiliki tol bawah laut. Negara-negara tersebut adalah Uni Emirat Arab, Denmark, Swedia, Norwegia, China, Australia, dan Singapura. Saudara serumpun kita atau Malaysia bahkan sampai melongo, banyak sekali netizen Malaysia yang mengomentari dan membuat video reaction di YouTube tentang tol bawah laut IKN. Meski ada yang iri, sebagian besar netizen Malaysia menunjukkan sikap sebuah kekagumannya terhadap prestasi pembangunan Indonesia yang begitu pesat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sebuah pertanyaan muncul, mengapa Indonesia memilih membuat tol bawah laut di IKN? Bukankah biayanya lebih mahal? Pemerintah Indonesia bukannya tanpa pertimbangan dalam memutuskan hal ini. Alasan utamanya adalah untuk melindungi bekantan dan flora fauna endemik langka lainnya yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Pembangunan tol ini dimulai pada tahun 2024 ini dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2027. Sedangkan pihak pelaksananya adalah Utama Karya yang menggandeng perusahaan konstruksi asal Korea Selatan, Daewoo Engineering. Inilah infrastruktur yang melengkapi kemudahan akses menuju ibu kota negara IKN. IKN adalah sebuah peradaban menuju Indonesia maju dan Indonesia Emas 2045. Wow, wow, wow banget. Yang nggak wow terserah dah. Kayak begini loh. Orang Indonesia nggak bangga. Gua nggak ngerti nih cara berpikirnya. Kayak begini loh. Orang Indonesia sendiri pada nyinyir. Gua nggak ngerti nih jalan pikirannya nih. Kayak begini. Gimana Amin Rais lihat ini? Makin step nggak kira-kira? Step lah, masa enggak? Gimana orang-orang PDIP melihat begini nih? Elit-elit PDIP yang nyinyir terus. Yang bicara kebangsaan, yang bicara Pancasila, yang bicara kerakyatan, yang bicara pemerataan pembangunan, yang bicara kemakmuran rakyat. Apa? Ngomong doang. Apa? Jual Indosat. Ngomong doang. Omdo. Omong doang. Apalagi para sivitas akademika, guru besar dan profesor yang selalu nyinyirin Jokowi, para pengamat yang selalu nyinyirin Jokowi, Rocky Gerung, Refli Harun. Apa yang kalian perbuat untuk Indonesia ini? Apa? Rocky Gerung, apa? Hah? Sivitas akademika. Loh, kalian kan manusia intelektual. Nih, mikir. Bisa mikir nggak sih? Kalian hidup kan dari berbagai macam rejim yang berkuasa di negeri ini. Kalian bisa compare. Kalau nggak mau dikatain sudah masuk ke politik praktis, harusnya kalian objektif. Harusnya kalian objektif dong. Mahasiswa, ya Allah, mahasiswa yang demo terus. Kalian demo siapa yang bayar? Nggak mungkin kalau nggak ada pesanan. Mahasiswa. Tuntutannya suruh membatalkan hilirisasi, kok udah pasti pesanan lah. Nggak mungkin lah nggak pesanan. Fakta-faktanya memang hilirisasi untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai ekspor, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Udah pasti pesanan lah. Siapa yang kalian bela? Siapa? Yang kalian bela siapa? Rakyat. Rakyat apa? Rakyat negara mana?
Allah. Ada teman-teman yang komen, Bang, coba Bang fokus kalau liputannya IKN ya IKN. Iya, tapi harus tetap fokus liputannya IKN. Ini sebagai informasi, harus dihubungkan dengan politik. Kenapa? Betapa serangan dari politikus busuk tentang IKN luar biasa. Betapa serangan para pengamat dan para pembenci Jokowi, serta orang-orang pecatan Jokowi yang nggak becus kerja, serangannya luar biasa. Dan nggak mungkin Jokowi akan melakukan klarifikasi, nggak mungkin Jokowi juga akan melakukan serangan balik, dan nggak mungkin istana juga akan melakukan itu. Satu-satunya orang-orang yang membuat counterpart, ya kita lah. Mengharap siapa lagi? Kita lah yang meng-counterpart semuanya itu. Gimana? Jadi ya memang harus kita menangkal serangan itu. Dengan cara apa? Menyajikan data. Dengan apa? Menyajikan informasi. Dengan apa? Ya kalau nggak melek juga, ya udah, memang buta. Dan pasti udah nggak mau melek dia. Nggak apa-apa, buta, nggak apa-apa. Dan buta selamanya, nggak apa-apa. Kan nanti kan ada masanya juga. Oke ya teman-teman, ini adalah benar-benar pembangunan IKN serta sarana pendukungnya yang sangat spektakuler. Semua dirancang dengan matang, semua dipersiapkan dengan matang oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini menjadi kaguman di seluruh dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.